Oke, sudah kelihatan belum share screen saya? Sudah, Bu. Nah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai jadwal yang telah kita buat kemarin ya. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan resus, slide, dan tube test. Ya. Untuk pemeriksaan resus baik slide dan tabung ini sebenarnya sama dengan pemeriksaan golongan darah kemarin ya. Prosedurnya sama. Cuman di sini saya akan memberikan tambahan teori untuk kalian supaya menambah pengetahuan kalian. Ya, oke. Seperti yang telah kita bahas kemarin ya, semoga masih ingat kalau sistem penentuan golongan darah itu berdasarkan antigen yang terdapat di permukaan luar membran eritrosit. Ya, ada banyak di permukaan eritrosit ini ada banyak jenis antigennya. Ada Kel, ada Davi, ada Diego, ada ABO, ya, ada Louis, LB itu Louis, ada MNS, banyak sekali. Nah, hari ini tapi kita akan membahas yang ini, ya, yang Rhesus. Rhesus sendiri merupakan protein ya atau antigen yang terdapat di permukaan sel darah merah. Dia termasuk sistem golongan darah utama selain ABO. Jadi di dunia ini secara universal yang dipakai ABO dan Rhesus. Karena selain ABO, antigen D ini bersifat imunogenik, yaitu dia memacu pembentukan antibodi. Ya. Karena dia imunogenik, makanya dia dipakai secara universal. Nah, sistem ini tuh cukup kompleks ya di antara sistem golongan darah lainnya, karena dia itu dipengaruhi oleh gen yang polimorfik. Jadi dipengaruhi oleh dua gen, ada gen RDH dan RHCE. Nah, untuk sejarahnya sendiri ya dia ditemukan setelah ABO ya. Kalau ABO kemarin tahun berapa masih ingat? 1901 ya. Kalau yang Rhesus ini ditemukan 39 tahun setelahnya. Jadi pertama kali ditemukan itu karena adanya reaksi transfusi pada ibu yang melahirkan. Nah, kemudian Landsteiner dan Weiner ini melakukan eksperimen. Kok ada yang aneh ya? Kemudian mereka melakukan eksperimen menggunakan darah kera Rhesus, yaitu nama spesiesnya Macaca Rhesus. Jadi Rhesus itu sebenarnya diambil dari nama spesies kera yang digunakan untuk eksperimen ya. Jadi sel darah merah kera Rhesus itu disuntikan ke dalam kelinci. Disuntikan ke dalam kelinci ya. Kemudian kelinci tersebut membentuk anti-rhesus ya, antibodi terhadap sel darah merah rhesus itu. Nah, kemudian antibodi tersebut ya direaksikan dengan sel darah manusia. Nah, ternyata menunjukkan dua reaksi, ada yang reaksinya positif dan ada yang reaksinya negatif. Tuh. Nah, jadi dari ini ada yang namanya rhesus positif. Memang 85% menunjukkan hasilnya positif. Jadi ada yang hasilnya positif, 85%, dan juga ada yang ternyata ada yang negatif, sekitar 15%. Nah, itu adalah dasar ditemukannya ada kasus ini, ada positif, ada yang negatif. Seperti itu sejarahnya. Kemudian untuk kasus sendiri, nggak jalan ya PPT-nya? Enggak, Bu. Bentar nih kok. Udah jalan belum? Jalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke antigen resus. Jadi antigen resus, oh belum. Belum jalan.
Sudah nampak belum? Antigen resus. Iya, benar. Oke, sekarang kita masuk ke antigen resus. Nah, antigen resus ini dia merupakan jenis protein integral transmembran yang hanya terdapat di sel darah. Ya, dia fungsinya sendiri untuk mempertahankan integritas membran sel darah merah. Jadi protein resus ini ada di permukaan sel darah merah. Itu ada fungsinya. Fungsinya ini untuk mempertahankan integritas membran sel darah merah. Nah, dia terdiri dari 5 antigen utama, ada D, C, E, C, dan E kecil. Ya. Dari antigen 5 tersebut, kalau misalnya diurutkan derajat imunogenitasnya ya, dia seperti ini. Jadi D yang paling imunogenitasnya paling tinggi, imunogenik. Jadi kenapa yang selama ini diperiksa cuman yang D, karena yang lainnya itu tidak begitu imunogenik. Gitu. Nah, tadi yang saya bilang kompleks karena dia dipengaruhi oleh 2 macam gen ya, RDH. Kalau RDH ini nantinya akan mengkode antigen D. Jadi ada atau tidaknya munculnya gen RDH ini yang akan mempengaruhi dia resus positif atau negatif. Sedangkan RHCE ini yang menyandi C atau E. Gambarannya seperti ini. Ya, jadi ini jenis-jenis antigennya ya dari resus, dan dia yang D ini hampir imunogenitasnya 70%, sedangkan lainnya paling cuma 0,0. Jadi tidak begitu imunogenik ya. Jadi yang D ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini protein yang menyandi ya. Tadi RDH dia menyandi D. Nah, kalau RCHE E dan C ya. Kalau RH-nya positif, dia ada RDH-nya hadir, jadi dia bisa mengekspresikan antigen D. Nah, ketika dia gen ini nggak hadir ya, adanya yang RHCE ini, dia nanti RDH-nya negatif. Tuh, biasanya dimiliki oleh orang Eropa sekitar 15-17%. Jadi memang 85% di dunia ini resusnya positif. Kalau misalnya di genotipnya seperti ini, jadi yang D besar nanti keluarnya RH-nya positif ya. Nah, antigen resus ini sangat imunogenik karena 80% individu dengan yang punya misalnya di resus negatif akan dapat membentuk antibodi bila terpapar resus yang positif. Jadi kalau misalnya seseorang dia resusnya negatif, dia mendapatkan donor darah dari resusnya positif. Beda ya, beda resus ya. Nanti ini dia akan membentuk antibodi. Ya, jadi itu sangat nanti mempengaruhi ke depannya. Bisa berbahaya. Nah, di antigen tersebut juga dapat terjadi variasi ya, karena berdasarkan jumlah antigen dan reaksi yang dihasilkan. Itu ada variasi dari antigen D. Yang pertama ada weak D, D yang lemah atau yang partial D. Kalau weak D ini terjadi karena jumlah antigen D yang diekspresikan itu tidak banyak, sehingga menghasilkan reaksi aglutinasi yang lemah dengan reagen anti D. Ya. Jadi kalau normalnya di kita yang manusia normal itu terdapat 15.000 sampai 30.000 antigen di permukaannya. Nah, tapi kalau orang dengan weak D ini, dia hanya terdapat ini sedikit, sekitar 70 sampai 5.200 gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang dengan weak D ini kalau misalnya dia sebagai pendonor ya, walaupun dia tetap sedikit, tetap dikategorikan dia RH-nya positif, walaupun dia punya sedikit antigen, tetap digolongkannya dia RH-nya positif, seperti itu. Nah, beda dengan satunya, kalau yang satunya partial D, yang partial D ini terjadi karena adanya pergantian asam amino di protein bagian luar membran sel darah merah. Maka epitop dari antigen D ini bisa berubah atau dapat membentuk antigen baru. Jadi misalnya antigennya itu bentuknya seperti ini ya. Terus kemudian ada yang beberapa part hilang, jadi missing seperti mozaiknya hilang gitu ya. Ini individu ini nantinya kalau misalnya pasien dengan
parsial D ini, dia akan membentuk autoantibodi terhadap antigen yang hilang jika ditransfusikan dengan darah yang RH-nya positif gitu. Jadi malah dia akan membentuk antibodi sendiri terhadap antigen ini karena tadi ada yang hilang bagiannya itu. Ya, jadi bedanya kalau weak D antigennya jumlahnya sedikit ya. Kalau parsial D dia terjadi pergantian asam amino ya. Jadi bentuknya bisa terjadi bentuk antigen baru. Itu bedanya di variasi antigen resus ini. Gitu. Nah, kemudian untuk antibodinya ya, ABO ya. Kalau ABO kan secara natural sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi misalnya kita golongan darah A, kalau golongan darah A punya antigen apa di permukaan eritrosit? Antigen kok. Golongan darah A punya antigen apa di permukaan eritrosit? Antigen A. Ya, antibodinya B ya. Itu sudah normal terjadi. Memang sudah ada dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau resus ini ya, orang yang resus positif, ya dia cuma punya antigen resus aja, antigen D. Dia nggak punya antibodi nggak punya. Kecuali ya dia menerima transfusi atau bisa dari kehamilan. Itu bisa baru dia terbentuk antibodi anti D ini gitu. Jadi normalnya kita nggak punya antibodi. Jadi dia terbentuk kalau ada paparan dari antigen RH baik proses transfusi maupun kehamilan ya. Bisa menyebabkan ini delayed hemolytic transfusion reaction dan juga dapat melewati plasenta dan menyebabkan HDN. HDN ini hemolytic disease of the newborn. Ini nanti kita akan bahas. Jadi kondisi di mana bayi baru lahir tapi itu eritrositnya pecah semua. Pecah semua. Ini terjadi karena resusnya ibunya negatif, ayahnya resusnya positif. Nah, ini bisa menyebabkan bahaya pada janin ya. Kemudian umumnya anti D ini terbentuk jenisnya IgG ya. Sebagian besar juga IgM. Kemudian antibodi RH ini tidak mengaktifkan komplement. Reaksi suhu optimumnya di 37 derajat Celcius ya. Kemudian aktivitas untuk pengujian ADB dapat ditingkatkan dengan penambahan enzim-enzim tertentu. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang HDN ya. Hemolytic disease of the newborn. Itu terjadi kalau terjadi inkompatibilitas dari resus ya. Jadi ini terjadi misal seorang ibu ya, ibunya tuh RH-nya negatif. Ini misalnya cowok-cowok di sini. Ini ada cowoknya ya? Ada cowoknya nggak? Ada cowoknya nggak di kelas ini? Ada, Bu. Ada. Ya, misalnya cowok-cowok di sini nanti dapat jodoh bule. Ya, bule kan bisa ya resusnya negatif ya. Gitu. Jadi misalnya nikah nih cowoknya resusnya positif. Nanti perempuannya, istrinya itu resusnya negatif. Nah, kemudian dia mengandung bayinya itu ikut seperti ayahnya ya. Jadi resusnya itu positif. Ini kehamilan pertama ya. Nah, kemudian pada kehamilan pertama itu waktu mengandung eritrosit janin itu dapat masuk ke sirkulasi ibu melalui plasenta. Ya karena dia EGM bisa menembus plasenta ya. Jadi bisa masuk ke punyanya ibu karena ibunya kan RH negatif ya. Dia terkena RH negatif kan nggak punya antigen. Kemudian bayinya ini resusnya positif. Nah, ternyata malah bisa menembus nih ke sirkulasi ibu. Nah, makanya ibunya kemudian membentuk antibodi terhadap ini antigen D ya, punya anti D jadi ibunya tuh. Punya anti D, kemudian anti D-nya ini kalian tahu sel plasma ya. Jadi sel plasma itu bisa ada B memori ya. Jadi dia menyimpan antibodinya, sudah terekam. Antibodi D ini terekam. Untuk kehamilan pertama, bayinya masih bisa selamat, masih normal gitu. Nah, masalah terjadi di kehamilan kedua. Pernah dengar nggak kalau misalnya atau di cerita-cerita itu melahirkan tapi itu keguguran terus? Pasti keguguran terus atau jarang ada yang sampai trimester
lolos semester pertama gitu. Nah, itu biasanya terjadi pada ini, kasus ini. Jadi di kehamilan anak kedua ya, di kehamilan anak kedua itu sama, dia resusnya tuh positif ya. Karena resusnya positif karena dulu karena kehamilan pertama sudah punya antibodinya, ya sel plasma tuh punya sel B memori, sudah punya memori. Nah, kemudian antibodi ini malah nanti masuk menyerang eritrositnya janin ini. Ya, karena dia kan RH positif ya, punya antigen ya. Nah, terus kemudian antibodi yang terbentuk dari kehamilan pertama itu malah menyerang ini si bayi ini gitu. Jadi antibodi resus ini dari ibu melewati plasenta dan menghancurkan sel darah merah dari janin tersebut. Itulah yang menyebabkan terjadinya HDN, hemolytic disease of the newborn. Itu biasanya sampai bisa mengakibatkan kematian biasanya pada bayi. Seperti itu ya untuk HDN ini. Bisa dipahami konsepnya? Bingung, Bu. Bingung? Bingungnya yang mana? Dari awal apa dari yang itu, Bu? Dari awal. Slide sebelumnya malahan. Yang mana? Slide sebelumnya. Saya sebelumnya yang ini. Lagi. Ini. Iya. Oh, yang ini diambil gampangnya aja, Mbak. Jadi di variasi antigen ini bisa ada 2 macam ya. Dia bisa weak D atau partial D. Jadi weak D itu di mana antigennya itu lemah. Jadi biasanya kalau di kita normal ya antigennya itu banyak. Di permukaan terus itu banyak. Jadi kalau ketika dia dicek pemeriksaan nih, dia aglutinasinya terlihat jelas gitu. Itu kalau kita normal. Orang, tapi ada beberapa orang yang dengan weak D ini, D yang lemah, dia itu dia punya antigen D. Dia punya antigen D ya. Tapi dia itu lemah karena dia cuma sedikit terekspresinya. Jadi ketika dicek ya dengan resus, dicek resus, dia tuh aglutinasinya cuma sedikit. Gitu. Aglutinasinya cuma sedikit. Nah, tapi kalau ada orang yang kondisi seperti itu, kalau misalnya saya weak D ya, tapi aku mau donor. Walaupun saya weak D, tetap saya dikategorikan sebagai orang yang resusnya positif. Walaupun saya cuma punya sedikit, gitu ya. Gitu gampangnya. Itu kalau yang partial D. Yang weak D, maaf. Nah, weak D. Jadi dia kalau misalnya dicek aglutinasinya lemah gitu. Karena dia terekspresinya cuma sedikit. Nah, beda kalau sama partial D. Partial D itu terjadi karena adanya pergantian asam amino ya di protein bagian luar ini. Jadi epitopnya sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Betul. Tadi kadang-kadang ada satu bagian yang berubah. Nah, ketika ada yang berubah ini, misal dia pasien ya, pasien saya tuh pasien dengan orang yang partial D ini. Jadi saya sebenarnya RH-nya positif, tapi ternyata tuh saya parsial, ada yang hilang gitu. Kemudian waktu ditransfusi pasti kan saya RH-nya positif ya. Waktu ditransfusi kan pasti juga diberinya resusnya positif. Nah, harusnya kan nggak apa-apa, tapi karena saya parsial, antigennya ada yang nggak lengkap, nah nanti tuh malah saya nanti bisa membentuk antibodi dari bagian yang hilang itu. Gitu. Jadi saya ada membentuk antibodi dari karena saya beda antigennya dengan antigen orang yang saya terima. Gitu. Cara gampangnya seperti itulah. Jadi dia ada perbedaan di sini. Ya, jadi lebih baik kalau misalnya saya orang dengan partial D kalau menerima resus ya donor bagusnya saya menerimanya yang resusnya negatif bagusnya. Orang dengan resus negatif kan sebenarnya bisa ditransfusikan ke orang resus positif maupun negatif. Ya karena dia nggak punya antigen D kan, jadi bisa aman ditransfusikan. Itu gampangnya. Kalau ini sifat-sifat aja sih antibodi
kalian apalin aja. Nah, kalau yang ini memang butuh pemahaman ya. Jadi HDN ini dia terjadi ketika sang ibu punya resusnya negatif. Jadi ketika sang ibu resusnya negatif, suaminya resus positif, ya. Anaknya kan nanti ikut ayahnya ya. Resusnya positif. Nah, ketika kehamilan pertama, darah dari sang bayi yang resusnya positif ini masuk ke sirkulasinya ibu. Jadinya ibu itu membentuk antibodi dari resus ini. Dia punya antibodi resus. Tapi karena waktu pertama kali, dia nggak mempengaruhi janin. Nggak mempengaruhi janin karena baru. Jadi tapi dia udah menyimpan memori dari antibodi tersebut. Anak pertama masih normal. Nah, terjadi masalah di kehamilan kedua. Ketika hamil lagi, ya janinnya resus positif, karena si ibu sudah punya rekaman memori antibodi yang resus ini, nanti dia akan menganggap antigen ini sebagai musuh, ya. Karena kan antibodi kalau ketemu antigen nanti bereaksi, ya. Nanti dia malah menyerang antigen ini dianggap sebagai ya antigen musuh, berarti dia dianggap sebagai antigen, ya. Dan harus diserang antibodi. Nah, jadi makanya malah menyerang sel darah merah dari janinnya ini, makanya bisa mengakibatkan keguguran, ya, bisa mengakibatkan biasanya sampai kematian seperti itu. Tuh, jangan dipikir yang umet-umet ya. Ini untuk pengetahuan kalian aja kok. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kepentingan resus ini, ya, resus ini bisa untuk transfusi darah ya, pasti untuk. Kemudian juga genetika keturunan juga bisa. Nah, orang yang resus positif itu adalah orang yang memiliki antigen resus di permukaan sel darah merahnya. Jadi dia punya. Nah, kalau orang yang resus negatif ya berarti nggak punya, kosong. Udah gitu aja. Lebih gampang daripada ABO. Kalau ABO kan nanti ada antibodi. Kalau resus nih enggak. Ya kalau resus positif ya punya antigen. Kalau negatif ya berarti nggak punya. Nah, kalau pemeriksaannya sama persis dengan golongan darah ya, baik yang slide maupun yang tube. Yang ini kita akan pakai yang sering digunakan di lab, yaitu pakai cell grouping. Kalau cell grouping berarti yang diperiksa antigennya atau antibodinya? Kalau cell grouping masih ingat? Antigen. Antigennya ya. Kalau cell grouping antigennya. Jadi sampelnya pakai darah atau pakai plasma? Darah. Pakai darah, benar. Ya. Jadi kita pakai sampelnya darah, ya tujuannya untuk menetapkan ada atau tidaknya antigen B pada sel darah merah. Prinsipnya ya, apabila terdapat antigen B pada sel darah merah, maka akan berikatan dengan reagen. Reagennya itu anti D, sehingga akan menimbulkan aglutinasi. Alat-alatnya sama seperti yang kemarin ya, pakai objek gelas, kapas alkohol, lancet, batang pengadu, dan juga ini ada reagennya anti D. Ini sama ya, dibersihkan dulu jarinya pakai kapas alkohol, kemudian ditusuk, tusukan darah yang keluar pertama dilap dulu ya pakai kapas atau tisu karena dia masih mengandung alkohol ya. Kita pakai tetesan selanjutnya, diletakkan di objek gas bersih atau di card boleh. Kemudian ditambahkan reagennya ya, pada reagennya. Ketika menambahkan reagennya itu sebenarnya nggak boleh dinyampur langsung ya. Bagusnya itu sebelahan gini. Jadi tetes, jadi jangan kecampur dulu gitu loh. Jadi tetesnya di sini nanti reagennya di sebelahnya. Jadi jangan nyampur langsung bagusnya. Nah, kemudian baru diratakan. Ratakan nanti kemudian diamati hasilnya. Kalau ini gampang ya, ini sama kayaknya seperti kemarin. Apa yang nomor 1 nih? Masih inget ya? Nomor 1 kira-kira apa? B. Golongan Resus darah B. negatif. B resusnya Negatif. negatif ya. Kalau yang nomor 2 Oh, Resus resus positif. 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 Oke, benar. Ya, interpretasinya seperti itu ya. Jadi aglutinasi. Kalau ada dia resusnya positif, ketemu antigen, ya berarti berikatan. Ya, berikatan ini terbaca sebagai aglutinasi.
Kalau dia nggak punya resus, nggak punya antigen resus, ya ditambah antibodi ya udah nggak terbentuk ya. Jadi nggak terbentuk aglutinasi. Itu untuk yang slide. Nah, sebenarnya yang tabung sama tujuannya ya untuk deteksi ada tidaknya antigen, ya prinsipnya sama. Reaksi antigen dan antibodi dalam reagen nanti menimbulkan aglutinasi. Nah, bedanya sama ya kalau yang sama dengan golongan darah yang kemarin. Kalau yang ini kita butuh NaCl 0,85% untuk mencuci selnya ya. Jadi langkahnya lebih kalau pakai tabung memang lebih panjang. Kita pisahkan dulu ya, kita dapat sampel, kita pisahkan dulu serum atau plasmanya, kemudian baru dicuci sel darah merahnya. Habis dicuci kita buat suspensi selnya berapa persen yang dibutuhkan. Baru masuk ke prosedur pemeriksaan resusnya. Nah, untuk pemisahan serum atau plasma ya tujuannya untuk memisahkan plasma dari sel darah. Prinsipnya darah sitrat atau darah EDTA dengan pemutaran itu akan terjadi perpisahan, akan misah dua bagian ya, plasma dan sel darah. Plasmanya di atas apa di bawah? Kalau lebih sentrifus? Di atas. Di atas. Plasmanya di atas ya, nanti sel darahnya akan di bawah. Tujuannya untuk persiapan pembuatan suspensi darah. Ya, kemudian untuk juga persiapan penentuan golongan antigen golongan darah. Nah, ini ya di sentrifus aja, kemudian jangan lupa di label. Jangan lupa di label ya, karena sering lupa label ini. Setelah terpisah ya, kita pakai yang ini, sel darah yang pekatnya ini, kita pakai, dilakukan pencucian sel darah merah. Ya. Tujuannya pencucian sel itu yang pertama ya, menghilangkan sisa protein pada sel darah merah. Kemudian menghilangkan sel darah merah yang rapuh, dihilangkan. Menghilangkan autoclot antibody, ya, menghilangkan formasi relux juga, sehingga hasil akhirnya itu mendapatkan sel darah merah yang bebas dari protein maupun globulin yang mengganggu. Jadi kalau misalnya darah merahnya itu dicuci, dia sel darah merahnya lebih bagusnya, udah bebas protein atau globulinnya yang mengganggu. Kemudian prinsipnya dengan menambahkan larutan NaCl 0,9 dan pemutaran, maka antibodi di sekitar sel darah merah itu akan hilang. Kegunaannya untuk persiapan pembuatan suspensi darah bisa juga digunakan untuk penentuan antigen golongan darah. Nah, kalau ini udah tahu ya, seperti kemarin diambil sel darah merah pekatnya 8 tetes, kemudian dihomogenkan dulu, ditambah salin ya 3/4, dihomogenkan, kemudian diputar sentrifus. Kemudian supernatannya dibuang, kemudian dicuci lagi sama, ditambah NaCl, disentrifus, supernatannya dibuang ya, sampai 3 kali, sampai dihasilkan ini, dia yang pencucian terakhir, dibuang sebanyak-banyaknya supernatannya. Nah ini berarti kalian dapat sel darah merah ya suspensi 100%. Setelah dapat yang 100% ya, tinggal kalian turunkan. Kalian butuh untuk pemeriksaan apa ya? Kalau untuk pemeriksaan tub tes ya, baik golongan darah maupun resus ini berarti dia pakainya suspensi 5% ya. Yang 5%. Jadi kita nanti buat suspensi 5%, satu bagian tadi suspensi sel yang 100% ditambah NaCl 19 bagian, 19 tetes. Nanti ini jadi ya suspensi sel 5%. Prosedurnya sama nih dengan yang kemarin ya, disiapkan tabung bersih, diberi label ya. Kemudian ditambahkan reagennya dimasukkan. Ya, reagennya dimasukkan anti-D-nya. Kemudian ditambahkan tadi suspensi sel 5% yang sudah dibuat. Ya, kemudian di centrifuse 1 menit ya 1000 rpm. Nah, kemudian digoyang-goyangkan hasilnya. Kalau perlu setelah makroskopis dicek secara mikroskopisnya di bawah mikroskop. Nah, untuk interpretasi hasilnya ya sama seperti kemarin, dicek di bawah mikroskop. Kalau ada aglutinasi berarti RH-nya positif.
ya. Kalau satu-satu seperti ini nggak ada aglutinasi ya berarti RH-nya negatif. Tuh, udah selesai materinya ya. Jadi kesimpulannya golongan darah resus ini golongan darah utama ya selain ABO ya karena antigen D itu sangat imunogenik sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan salah satunya untuk pretransfusi. Kemudian variasi antigen resusnya ada 2 tadi, weak D dan partial D. Kalau weak D itu yang apa yang antigennya jumlahnya Sedikit. sedikit. Nah, intinya itu ya. Saya nggak akan tanya macam-macam kok. Kalian perlu tahu konsepnya aja. Ya. Kalau weak D, dia ekspresi antigennya itu sedikit. Lemah. Jadi dia anggapannya antigen D, resus positif, tapi dia lemah. Nah, kalau partial D, itu terjadi karena ada pergantian asam amino dia di antigennya. Jadi bentuknya itu nanti beda. Gitu. Kemudian antibody resus ini ya kita secara alami nggak punya, kecuali dia bakal terbentuk kalau misalnya kita melalui proses transfusi, misalnya kita dapat transfusi yang berbeda golongan atau melalui kehamilan seperti ibu tadi ya, kehamilan baru dia bisa menimbulkan antibodi terhadap resus. Kalau kita nggak pernah terpapar antigen, misalnya orang dengan antigen resus negatif, kalau dia nggak pernah terpapar antigen, ya dia selamanya nggak akan punya antibodinya ya. Kecuali kalau dia orang dengan resus negatif, dia malah menerima donor darah dari resus positif. Nah, dia kemasukan deh itu antigen, nah, nanti dia akan membuat antibodinya. Kemudian pemeriksaan resus itu baik metode slide maupun metode tabung, prinsipnya itu adanya antigen D ya, nanti akan membentuk aglutinasi jika bertemu dengan reagen. Reagennya itu anti-D. Kemudian pada pemeriksaan resus metode tabung, itu harus dilakukan pencucian terlebih dahulu ya, supaya saudara merahnya itu bebas dari protein atau globulin yang dapat mengganggu pemeriksaan nantinya untuk terbentuknya aglutinasi itu. Nah, materinya sedikit. Jadi waktu awal-awal ini materinya sedikit ya, hampir sama dengan golongan darah kemarin. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Ini dari yang tadi ya. Kalian hanya perlu tahu konsepnya aja kok, nggak usah terlalu yang mendetail sekali ya. Ini cuma tambahan dari saya. Sebenarnya kalau D3, kalian nanti fokusnya ke pemeriksaan. Jadi bagaimana pemeriksaan itu dilakukan ya. Teorinya cuma nambah pengetahuan kalian aja. Seperti itu. Seperti HDN ini juga untuk pengetahuan kalian aja. Seperti itu. Seperti biasa di IVIKES saya sudah memberikan kuis ya. Oh ya, yang kemarin kalian jumlah mahasiswanya itu berapa? 22 atau 23? 23, Bu. 23. Berarti kemarin ada yang nggak ikut kuis 1 ya? Saya sudah cek kemarin hasilnya, ada yang nggak ikut Cuti 1. mungkin, Bu. Apa? Cuti mungkin. Oh, cuti, ada yang cuti. Soalnya cuma 22. Hasilnya bagus-bagus kok, saya sudah lihat hasilnya. Nah, yang yang keempat ini saya belum buka, sebentar. Minggu depan berarti jadwalnya kita UTS ya. Nah, UTS-nya nanti berarti saya nggak ngisi. Saya nanti nggak ngisi lewat Zoom. Jadi nanti saya akan berikan soal UTS-nya ini lewat IVIKES seperti biasa seperti ini. Tapi nanti kalian mengerjakannya, kalau untuk kuis ini kan saya buka sampai besok ya. Kalian mau kerjakan jam berapa terserah kalian. Tapi besok waktu UTS nanti mengerjakannya harus sesuai jam kuliah ya. Saya beri waktu misalnya soalnya 35. Nanti saya berikan waktu 50 menit misalnya untuk mengerjakan. Tapi benar-benar harus dikerjakan saat waktunya itu, ya nggak ada perpanjangan waktu. Paham ya, deal ya? Seperti itu ya untuk UTS ya. Jadi nanti jangan ada yang kelewat ya. Nanti saya berikan waktunya
sehari sebelumnya biar kalian bisa siap-siap itu untuk UTS. Soalnya ya hampir sama seperti kuis-kuis yang saya berikan. Susah apa enggak kuisnya kemarin? Gampang ya. Imunohematologi gampang kok. Masih soal golongan darah sama resus ya. Gampang. Pasti kalian bisa. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kuisnya sudah saya buka, bisa sampai besok jam 6 sore ya. Kalau ada yang belum sempat mengerjakan nanti nggak apa-apa WA saya, seperti kemarin ada yang WA minta perpanjangan waktu, saya bukakan lagi. Ya, kalau masih kuis-kuis harian saya bukakan. Tapi nanti besok kalau UTS sebisa mungkin jangan ada yang telat. Misalnya kepepetnya listriknya mati atau gimana, itu nggak apa-apa, mungkin saya kasih kelonggaran sedikit. Gitu. Oke, seperti itu ya. Teman-teman ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, oke. Oke, gampang kok materinya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita praktikum langsung nih langsung dikerjakan ya, beberapa langsung pemeriksaan gitu. Cuman kalau dari ini memang gimana untuk prosedurnya ya, nggak bisa kita lakukan, misalnya paling lewat video. Ya. Kalau yang golongan darah dan resus kan pasti kalian sudah pernah semua ya, saya yakin sudah tahu caranya. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu ya sampai besok di UTS. Semoga nilainya juga bagus-bagus. Jadi bisa lumayan nambah. Lumayan kan imunologi gampang. Jadi berapa SKS di kalian? Berapa SKS Mbak? Masih ingat nggak? Berapa itu? Lumayan kalau dapat A kan dan nabung ya. Mata kuliah yang gampang ya. Tuh. Oke, terima kasih ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, silahkan dikerjakan kuisnya. Besok kita UTS, saya berikan soal di IFIKES. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.